Beda dong, tolong. Saya masuk harus beda. Ih, jadi kriminal coba. Apa sih emangnya? Apa sih ya? Kamu jadi apa sih di film ini? Ya. Aduh, Gitu kan. greget deh. Retweet. Hai Sobat Grit. Halo Sobat Grit, kita balik lagi nih di channel YouTube grit.id dan kita lagi kedatangan tamu spesial dari para pemain film Hit and Run plus sutradara. Oke, sebelum kita ke pertanyaan nih, bisa kenalin diri dulu. Nah, di sini dalam film ini berperan sebagai apa dan siapa? Dimulai dari Nadia. Halo, aku Nadia Arina. Di sini aku berperan sebagai Mila. aku Tatiana Safira berperan sebagai Meisa. Saya Jo Taslim. Oh, sorry. Saya Chandra Leo berperan sebagai Leo. Saya Wadi Caharahat berperan sebagai sutradara. Nah, untuk pertanyaan pertama nih buat Mas Rodi sebagai sutradara, bisa dijelasin nggak sih? Lumayan. Hit and Run itu bercerita Mas. tentang apa? Hit and Run itu film action komedi genrenya. Ini bercerita tentang seorang polisi yang harus bekerja seorang polisi yang jago tapi narsis dan selalu ingin tampil. Dia terpaksa bekerja sama dengan karakter penjahat kelas 3 untuk mendapatkan info demi mengejar penjahat utama yang peredar gembong narkoba, Yeah. which is namanya Coki. Nah, polisi ini dimainkan sama Jo Taslim. Terus penjahat kelas 3-nya itu dimainkan sama Chandra Leo, sama jahatnya itu Yayan Kobe. Intinya sih seperti itu, maksudnya sesimpel itu. Tapi di sini juga ada persahabatan gimana awal dari karakter Jo dan Chandra ini ribut dan akhirnya mereka kerjasama, terus dibantu lagi dengan ada karakter Meisa, Tatiana, dia sebagai pembuka jalur untuk menuju ke targetnya karakter Jo itu. Dan apa yang semua karakter Jo lakukan atau si polisi melakukan itu berdasarkan karena masalah personalnya itu karena adiknya. Intinya sih itu. Tapi ini semua dibalik komedinya cukup kental dengan action yang maksimal. Wah, bagus tuh, komedinya kental, action maksimal. Oke, nah kalau Komedi dari- maksimal, action kental. dari Bisa para juga. castnya sendiri nih, bisa dijelasin nggak sih kalian memerankan tokoh yang karakternya seperti apa? Nadia, dulu. Karakternya seperti ABG pada umumnya, lebih kayak dia punya bau yang kuat dengan abangnya, yaitu Bang Tegar, Bang Jo. Kayaknya segitu Dah, aja ya. Karena kalau diceritain lebih lanjut bakal akan spoiler filmnya, karena mungkin karakterku lebih trigger Tegar untuk melakukan banyak hal di film ini gitu. Tatiana. Aku berperan sebagai Meisa. Meisa itu adalah seorang penyanyi yang lagi terkenal, hits banget, dan dia itu terkenal karena selain lagunya yang memang catchy, Meisa ini memiliki karakter yang cukup unik yang mungkin buat orang lain kalau ngelihat dia berperilaku tuh kayak sedikit norak dan aneh, tapi dia itu sebenarnya sangat pede untuk melakukan itu semua. Dia merasa nothing to lose, dan dia merasa bahwa ya udah apapun yang dia lakukan tuh sah-sah aja untuk seperti itu gitu. Dan ya kocak sih. Selanjutnya Mas Om. Halo. Om Chandra. Ya, jadi saya Chandra Leo, saya berperan sebagai Leo. Leo adalah seorang kriminal
kriminal kelas 3 yang mempunyai akal untuk bisa kabur dari masalah, menghindar dari suatu problem. Pokoknya intinya dia harus untung, dia harus selamat dari semua masalah. Jadi dia punya trik-trik sendirilah untuk dia keluarkan untuk bisa kabur dari masalah itu. Dan juga di sini dia jadi salah satu peran yang menarik ya, karena kriminal bekerja sama dengan seorang polisi. Jadi bakal ada momen-momen gregetnya lah antara mereka berdua, greget ID kayak greget gitu. Antara mereka berdua, karena kan polisi kalau kriminal harus kerja sama, itu dia Leo. Nah, untuk pendalaman karakternya sendiri ada kesulitan nggak sih? Atau misalnya karakternya beda banget sama karakter kalian di kehidupan nyata? Kayaknya iya sih untuk Pasti beda. untuk semua. Beda dong, cast. tolong. Saya harus beda. Ih, jadi kriminal coba. Jadi sebenarnya yang lucu di film ini kayak setiap aktor kayaknya berperan benar-benar jauh dari karakter aslinya dalam kehidupan nyata. Dan ya mungkin aku boleh memulai ya untuk menjawab pertanyaan ini. Kayak karakter aku tuh di film ini harus malu-maluin gitu. Sementara aku dalam kehidupan nyata kadang suka, ya paling nggak kalau awal-awal ketemu ya masih suka malu-malu gitu. Jadi kontras banget sih sebenarnya. Kalau aku pasti kontras banget sih, itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi di kehidupan asli. Apa sih emangnya Nat? Apa sih ya? Kamu jadi apa sih di film ini? Ya, Aduh, gitu kan. greget deh. Ya mungkin kesulitannya itu karena ini karakter yang belum pernah aku mainkan, ya pastinya ada tantangan baru di dalamnya. Itu aja sih. Gimana Mas Leo? Om? Om. Kalau saya kesulitannya ya karena beda banget ya. Walaupun muka saya kriminal, tapi tindakan saya tidak kriminal, sorry. Jadi pedalamannya salah satunya dari fisik, saya menaikkan berat badan biar nanti waktu di frame bareng sama si Tegar Joe Taslim tidak ketukar. Jadi kayak aduh yang mana yang Tegar, yang mana yang Leo ya, karena kan kalau misalkan saya kurus mirip gitu kan, jadi harus dibedakan. Tapi terlebih dari itu sebenarnya motivasinya adalah untuk nunjukin kontras fisik di mana ya that's kriminal Leo seperti itu. Sebenarnya nanti akan ada di film sih, maksudnya kenapa dia motivasi jadi kriminal dan melakukan hal-hal seperti itu dengan akhirnya berbadan besar. Anyway, kesulitan lainnya adalah dari segi karakter ini adalah untuk tidak melakukan acting yang lebay gitu loh. Karena emang di sini kan salah satu cara dia melakukan dari masalah adalah ada acting yang harus kayak lebay, tapi harus di adjust juga karena nggak bisa semua acting lebay itu dikeluarkan gitu. Kadang ada momen-momen yang harus di tone down seperti yang dibimbing oleh Bapak Om satu ini, Om Ocai. Mas tadi. Mas, udah Mas ya, balik Om lagi. Jadi sudah dibantu adjust juga untuk bisa di balance gitu loh. Ada saat-saat yang emang harus lebay, tapi ada saat-saat juga yang harus serius dan juga tone itu pas dengan adegan itu sih kesulitannya. Tapi semuanya sudah ditanggulangi bersama. Oke, dan ini buat ketiga para cast pertama kalinya syuting film action. Yes. Gimana nih perasaannya syuting film action? Biasa. Wih, enggak. Perasaannya penuh aksi ya hidupnya. Perasaannya benar-benar pertama sih kalau saya bangga karena bisa bekerja sama dengan Joe Taslim dan juga koreografernya dibantu oleh siapa namanya itu Wise Team dan juga yang berkecimpung di sini tuh juga atlet-atlet beneran, atlet judo, atlet wushu, dan dapat scene action itu yang paling berkesan. Jadi ada momen dimana kita harus latihan koreografi itu dan ada adegan pasti pas latihan ada kesalahan itu yang selalu jadi memorable, entah kejedot, entah nggak sengaja jatuh, nggak sengaja dipukul di tempat yang tidak tepat. Itu yang menjadi berkesan di film ini, jadinya itu yang seru juga di film ini. Ya, lanjut, gengs. Action.
Pasti dong, ada dong. Udah diambil semua. Masa sih, enggak lah. udah Masa cukup. enggak lah. Enggak, itu gue. Kan pasti Tata ada lagi sendiri. Retweet. Udah nih. Tapi ya pastinya pokoknya seru banget karena kan ini adalah pengalaman baru ya yang belum pernah dirasakan sebelumnya gitu. Dan sebenarnya kayak menarik sekali tahu teknis di balik pembuatan sebuah scene action karena kan selama ini ya aku sih cuman sebagai penikmat film action aja kan nonton di bioskop udah jadi seperti itu hanya menikmati adrenalinnya. Ternyata di balik itu semua wow susah banget ya bikin satu adegan action jadi seru dan kayak lebih menghargai sih jatuhnya ya lebih bisa mengapresiasi karya-karya orang lain yang seperti itu juga. Dan ya satu lagi nih. Lagi kan. Aku retweet. Aku retweet Nggak, kok. soal penting nih ini. Aku retweet. Dengerin ya, ini penting banget nih. Jadi bayangin, skrip itu ada ratusan halaman kan. Ada satu halaman scene action, syutingnya itu 6 hari, seminggu. Jadi waktu itu ada tuh, ada scene-nya, nggak gue bisa apa, itu aja yang menarik. Salah satunya. Ya berarti kan. Ayo Nadia gimana? Aku retweet beneran sumpah. Ya next. Pertanyaannya. Oke, nah untuk Mas sutradara dan para pemain ini, tantangan tersulit yang dihadapi saat syuting bisa diceritain nggak sih? Ini ngatur ini nih, ngatur. Masa sih itu tantangan? Kita kan gampang diatur. Kalau tantangan sih sebenarnya gini, syuting itu berat mau apapun filmnya. Cuma kalau di action yang ada scene action ini itu lebih berat lagi karena masalah perhitungan teknis. Karena kan kita nggak mau juga pemain ini celaka ketika melakukan adegan berbahaya atau fighting itu tuh yang perlu sangat diperhatikan dan Wise Team juga sangat concern dengan itu safety. Jadi kayak tadi Chandra bilang ada satu scene yang memang kita kerjain lama karena kebutuhan teknisnya itu beda dari yang lain. Dia mungkin sehari cuma dapat 5-7 shot karena ya gitu teknisnya ini. Sebenarnya itu sih gitu, maksudnya itu tantangan tersendiri bekerja sama maksudnya dengan kru dan pemain. Untungnya di sini mungkin bukan untung, ini berkah sih. Maksudnya pemain dan kru itu sangat solid bekerja samanya. Jadi semuanya ngasih effort yang gede banget untuk adegan itu. Jadi kayaknya semua emang pengen membuat adegan itu menjadi satu adegan yang bagus atau semuanya tuh punya tujuan yang sama. Jadi nggak ada tuh kerewelan mau dari pemain atau kru apa gitu. Iya aja udah dibicarakan, ada masalah kita selesaiin bareng-bareng dan segala macam karena ya hampir sama nih semuanya berasa kayak keluarga yang punya satu tujuan yang sama. Jadi it's a go. Kalau untuk pembuatan filmnya sendiri totalnya berapa lama? Rentang production days-nya itu 4 jam ya? 2,5 bulan. Oh, beda dikit lah. Hampir 3 bulan lah. Tapi hitungan syuting days-nya 49 hari. Jadi kalau untuk persiapannya Setengah jam? 4. Filmnya akan bergerak di 4 jam. Sama. Kalau yang lain Endgame. Ada breaknya. Ada break. Di film India. Cukup lama sih, tapi kalau mungkin untuk proses produksi atau syuting film action itu bisa dibilang nggak lama juga, tetap ya waktu yang pas lah memang segitu dengan kebutuhan cerita dan tingkat kesulitannya. Jangan lupa nonton film Hit and Run tanggal 4 Juni di bioskop. Di bioskop. Thank you. Thank you Sobat Great Grit. ID. Sobat Grit.